Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas jurnal yang terakhir, yaitu jurnal pengeluaran kas. Silahkan disimak ya teman-teman. Pembahasan jurnal khusus yang terakhir yaitu jurnal pengeluaran kas. Yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada pengertian, kedua jenis transaksi, yang ketiga bentuk jurnal pengeluaran kas, dan yang terakhir kita akan membahas contoh soal jurnal pengeluaran kas. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian jurnal pengeluaran kas. Yang pertama, pengertian dari jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal adalah jurnal khusus yang mencatat setiap kas keluar, sehingga kas berkurang di sebelah kredit. Pembahasan yang kedua, jenis transaksi yang biasa terjadi pada jurnal pengeluaran kas. Pada jurnal pengeluaran kas terdapat beberapa jenis transaksi. Yang pertama, pembayaran utang dagang, kedua, pembelian barang dagang dan aktiva lainnya secara tunai, yang ketiga, pembayaran gaji, dan yang keempat, pembayaran beban-beban. Pembahasan yang ketiga yaitu bentuk kolom jurnal pengeluaran kas. Adapun bentuk kolom dari jurnal pengeluaran kas, yang pertama ada kolom tanggal. Pada kolom tanggal ditulis tahun, bulan, dan tanggal transaksi. Kemudian di kolom kedua nomor faktur. Lalu kolom keterangan. Kolom keempat yaitu nomor cek jika ada. Kemudian ref, dan yang terakhir kolom debit dan kredit. Bentuk jurnal pengeluaran kas itu ada di sini, bahwa kas itu ada di posisi kredit yang menyatakan kas itu keluar. Kemudian ada potongan pembelian, karena memang akun potongan itu selalu mengikuti kas seperti pada jurnal penerimaan kas kemarin. Potongan penjualan kan posisinya sama dengan kas, yaitu ada di debit. Sama dengan ini, potongan pembelian posisinya juga sama dengan kas, yaitu di kredit. Karena potongan pembelian ini akan mengurangi jumlah kas yang akan kita keluarkan. Nah, pada posisi debit ini menjelaskan kas ini keluar untuk kegiatan apa. Kalau kita mengeluarkan kas untuk membayar utang, maka isilah kolom hutang dagang. Ketika kalian mengeluarkan kas tidak untuk utang dagang, maka gunakanlah kolom serba-serbi. Nama akunnya kalian tulis. Misalnya terdapat pengeluaran kas untuk membayar beban gaji ataupun lainnya, maka tulislah di serba-serbi ini nama akunnya beban gaji. Yang keempat, kita akan membahas contoh soal jurnal pengeluaran kas. Transaksi yang pertama, pada tanggal 1 Desember terdapat bukti pengeluaran kas dengan nomor faktur BK12-1. Pembayaran gaji karyawan bulan Desember 2018 sebesar 3.500.000. Kita tulis 2018 Desember tanggal 1, nomor fakturnya BK12-1, keterangannya pembayaran gaji karyawan. Debitnya kita pilih di kolom serba-serbi. Kita tulis beban gaji dan kreditnya adalah kas sebesar 3.500.000. Transaksi yang kedua, pada tanggal 4 Desember terdapat bukti pengeluaran kas dengan nomor faktur BK12-2, dibeli peralatan toko dari toko Edo dengan harga 3.300.000. Sama seperti transaksi yang pertama, tanggalnya kita isi tanggal 4, nomor faktur BK12-2, keterangannya pembelian peralatan toko. Debitnya kita tulis di nama akun kolom serba-serbi, yaitu peralatan toko sebesar 3.300.000 dan kreditnya kas sebesar 3.300.000.
Selanjutnya, transaksi yang ketiga, tanggal 7 Desember terdapat bukti pengeluaran kas dengan nomor faktur BK12-3 dibayar kepada PT Putri pelunasan faktur tertanggal 28 November 2018 sebesar Rp28.340.000 dengan potongan Rp260.000. Tanggalnya kita isi tanggal 7, nomor faktur BK12-3, keterangannya PT Putri. Untuk nominal Rp28.340.000 tersebut adalah kas di sisi kredit. Lalu potongan pembeliannya kita isi di sebelah kredit Rp260.000. Sehingga utang dagang di sebelah debit sebesar Rp28.600.000 diperoleh dari Rp28.340.000 ditambah Rp260.000. Kemudian, transaksi yang keempat, pada tanggal 23 Desember melakukan pembayaran cicilan bank kepada Bank BCA sebesar 15 juta dan beban bunga 3 juta dengan nomor faktur BK12-4. Tanggalnya kita tulis tanggal 23 Desember, nomor faktur BK12-4, keterangannya cicilan bank, debitnya adalah utang bank. Karena tidak ada utang bank, maka kita pilih kolom serba-serbi. Di kolom serba-serbi ini kita tulis Bank BCA Loan sebesar 15 juta dan membayar beban bunga kita tulis juga di kolom serba-serbi. Kita tulis beban bunga, sehingga kreditnya kas sebesar 18 juta. Karena tanggal dan keterangannya masih sama, maka tidak perlu kita tulis ulang tanggalnya. Transaksi yang terakhir, tanggal 30 Desember, terdapat bukti pengeluaran kas dengan nomor BK12-5 dibayar kepada CV Anggita pelunasan faktur tertanggal 20 November 2018 sebesar Rp17.600.000. Tanggal 30 Desember melunasi utang kepada CV Anggita atas transaksi tanggal 20 November. Kalau ada kata-kata melunasi utang, maka ada 2 poin yang harus kita pikirkan, yaitu pertama, apakah ada retur, dan yang kedua, apakah ada potongan. Kita lihat dulu tanggal 20 November apakah dapat potongan atau tidak. Kita lihat syaratnya, ternyata tidak dapat potongan dan tidak ada retur. Nah, kalau begitu langsung saja kita tulis tanggal 30 Desember, nomor faktur BK12-5, keterangan CV Anggita, debit utang dagang Rp17.600.000 dan kreditnya kas sebesar Rp17.600.000. Kemudian kita jumlahkan antara debit dan kredit. Posisinya harus sama atau seimbang. Jadi untuk total debit dan kreditnya adalah 71 juta. Lalu kita beri nomor akun pada tiap nama akunnya. Seperti contoh utang dagang 2/1100, beban gaji 6/1700, peralatan toko 1/3401, kemudian Bank BCA Loan 2/2100, beban bunga 8/1100. Kemudian untuk sebelah kredit akun potongan pembelian, nomor akunnya 5/1300 dan kas 1/1100. Demikian materi dan penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai bab jurnal pengeluaran kas. Sampai bertemu di video pembahasan berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.